Lagi nonton apa itu? Ini Kak, saya lagi nonton teman saya. Ini tadi saya videoin teman saya ada ikut ini lomba bernyanyi nih. Suaranya keren Kak, coba Kakak dengerin. Iya, kayak penyanyi-penyanyi terkenal itu suaranya. Tapi kenapa dia kok kayak gitu ekspresinya ya? Nah, nggak tahu Kak, tadi pun dia pas dipanggil ke depan dia tuh kami paksa-paksa memang berat Kak. Tadi kami yang maksa-maksa dia untuk maju ke depan. Dia itu orangnya suaranya keren tapi masalahnya dia itu pemalu sekali Kak. Dia tuh kalau udah di depan umum, waduh, kita harus berusaha untuk membujuk dia supaya dia bisa maju. Padahal Kak, anehnya ya, kalau mereka lagi sama, contohnya sama-sama teman-teman, kalau kami lagi bareng, dia itu orangnya langsung nggak ada malu-malunya loh Kak. Nah gini Kak, padahal dia ini kalau bernyanyi bareng sama-sama teman-temannya, teman akrabnya, dia tuh dia tuh berani sekali. Tapi kalau udah di depan umum seperti itu Kak, orang yang belum dia kenal atau orang-orang banyak, dia langsung malu. Gitu. Makanya saya pikir kenapa ya kalau pas lagi sama teman-temannya gitu, kalau pas kita hanya kita aja, dia tuh nggak malu Kak. Tapi kalau udah di depan umum, kemaluannya langsung besar Kak. Nah, menurut Kakak kenapa ya? Saya lihat. Oh, ini bener ini. Kemaluannya terlalu besar ini. Oh no. Kalau begini dia nggak akan bisa menang nih. Kalau terlalu besar ini harus dihilangin ini kemaluannya yang besar ini. Cara hilanginnya gimana Kak? Nah, ini yang jadi masalah buat kebanyakan remaja itu seperti ini. Sebenarnya dia itu punya bakat yang luar biasa. Cuman bakat yang luar biasa itu nggak jadi berdampak atau nggak jadi maksimal karena terlalu besar kemaluannya. Nah, ini kita harus tahu caranya gimana cara menghilangkan kemaluannya yang besar. Jadi yang besar itu bila perlu ya nggak usah dihilangin semua aja. Iya. Kok kamu ketawa? Iya, maksudku kemaluan itu loh, rasa malunya. Oh, rasa malunya. Saya kirain kemaluan ya. Oh no. Gitu. Nah, caranya pertama si remaja itu atau temanmu tadi perlu dikasih tahu bahwa sebenarnya dia itu adalah ciptaan yang paling istimewa, yang paling istimewa yang Tuhan ciptakan. Lalu bagaimana dia mau berdampak maksimal? Bagaimana dia mau mengeksplor bakatnya kalau dia sendiri tuh nggak percaya dengan dirinya? Kan kemaluan yang besar ini kan juga berkaitan dengan kepercayaan diri toh, nggak pede, nggak percaya diri toh. Kalau dia sendiri aja nggak yakin, nggak percaya dengan dirinya, bagaimana orang lain mau mempercayai dia coba, ya kan? Gitu. Jadi masalah sederhana ini ternyata bisa menghambat keberhasilan dia, bisa membuat dia gagal terus-terusan. Karena potensi yang luar biasa itu tadi, bakatnya nyanyi tadi itu ditutup oleh kemaluannya yang besar. Oh, pantas Kak. Tadi pas dia nyanyi toh, orang kan belum dengar dia nyanyi. Tapi karena dia malu, mungkin karena kemaluannya yang besar tadi, pada akhirnya orang-orang sekitar nggak percaya kalau dia itu bisa bernyanyi. Nah, tapi setelah dia mencoba untuk maju dan bernyanyi, nah orang-orang bisa melihat dan orang-orang mulai percaya kalau dia ternyata bisa bernyanyi meskipun dengan membawa kemaluan yang besar. Berarti kemaluan yang besar itu dibawa dari rumah? Ya makanya saya bingung Kak. Menurut Kakak kemaluan yang besar itu apakah itu memang sejak lahir atau dipengaruhi lingkungan Kak? Apakah itu karena teman-temannya aja yang
hanya itu aja? Apakah itu memang sudah sejak lahir ada kemaluan yang besar itu, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, tentunya yang kita maksud dengan yang besar itu tadi rasa malunya ya. Jadi kita mikirnya yang baik atau rasa malunya. Ya jelas dong, kalau dia hanya bergaul dengan teman-teman yang mikirnya hanya mikir yang penting seru hari ini, yang penting enak hari ini, kemudian tidak bergaul dengan orang-orang yang memang punya pengalaman yang lebih. Misalkan dia bergaul dengan temennya yang biasa ngomong di depan banyak orang, misalkan dia bergaul dengan teman yang sudah pernah nyanyi di depan banyak orang gitu kan, atau dia diberi kesempatan oleh teman-temannya atau teman sekelasnya untuk nyanyi di kelasnya, misalkan seperti itu contoh-contohnya. Lah kalau dia hanya berkumpul dengan teman-teman yang ya di situ isinya teman yang malu, yang pemalu, isinya orang pemalu, ya dia akan terus-terusan jadi orang pemalu. Jadi memang teman dekat atau teman bergaul itu sangat besar pengaruhnya terhadap temanmu itu tadi. Jadi tadi kan saya bilang atau kakak bilang tadi kan kasih tahu sama dia pertama bahwa dia itu ciptaan yang istimewa. Dia harus percaya dengan dirinya bahwa dirinya itu mampu. Yang kedua, dirimu harus kasih tahu bahwa dia itu perlu bergaul dengan orang-orang yang memang punya pengalaman di bidang itu, nyanyi di depan umum, ngomong di depan orang banyak ya. Kalau hanya bergaul dengan orang-orang itu saja, mau sampai tua ya tetap malunya besar gitu. Kayak yang lalu saya pernah nih ketemu dengan orang-orang, dia seorang ketua RT di kampung saya dulu waktu saya masih kecil, dan dia itu orangnya malu sekali. Jadi seharusnya ketua RT kan ngomong di depan banyak tetangga-tetangga kanan kiri ya, tetapi dia karena malu, masa yang disuruh ngomong orang lain bukan ketua RT-nya. Nah itu kan nggak bagus toh. Nah itu contoh yang paling sederhana, ngomong di lingkungannya sendiri ya kan. Lah kalau orang mau terkenal, mau bakatnya jadi berdampak besar buat orang lain, ya tentunya harus bergaul dengan orang-orang yang pengalamannya lebih daripada dia. Itu sih. Jadi cara menghilangkan kemaluannya tadi ya pertama sadari bahwa dirinya itu istimewa, ciptaan yang istimewa, dirinya punya bakat, ya toh, ciptaan yang mulia gitu. Yang kedua ya mulai bergaul dengan orang-orang yang memang punya pengalaman yang lebih dari dia. Jangan hanya bergaul dengan orang-orang yang pengalamannya mikir-mikir itu saja tiap hari, nggak pernah belajar, nggak pernah baca buku, dan ya mikirnya hanya makan, minum, sudah. Oh berarti kemaluan yang besar tadi itu memang masih bisa diubah ya, Pak? Masih belum terlambat ya untuk kita ubah, masih ada kesempatan untuk bergaul dengan mulai dari sekarang ya, Kak? Masih bisa diubah, belum terlambat. Terlambat kalau sudah mati, nah itu udah baru terlambat ya. Oh kalau udah mati berarti terlambat ya, Kak? Iya. Makanya supaya temanmu itu nggak terlambat sampai usia tua masih malu-malu, ya kasih tahu. Oh iya, nanti ntar saya kasih tahu, Kak. Kasihan dia, potensinya itu akhirnya ditutupi dengan kemaluan. Ya itu. Jadi buat dirimu juga ya hilangkan kemaluan. Oke siap. Ya memang kemaluan saya, Kak, dari dulu udah sejak saya belajar mengikis, karena saya pikir kemaluan yang besar itu tidak ada gunanya, Kak. Tapi sekarang masih ada sih, meskipun itu dengan ukuran yang kecil. Saya tetap belajar untuk mengkikisnya, Kak. Oke, jadi itu ya. Iya, Kak. Oke. Makasih ya, Kak. Yuk. Nanti saya sampaikan. Nanti saya lanjut dulu, Kak. Oh iya. Ini belum selesai. Mau angkat jemuran dulu.